tentang demokrasi ekonomi dan globalisasi ekonomi ya. Langsung saja saya share screen terlebih dahulu. Hmm. Ada yang punya kelas ini. Kamis besok ada diskusi. Oke, bisa terlihat ya layar saya. Berarti kan juga nyopot. Ya, Kak. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi ekonomi dan globalisasi ekonomi. Yang pertama di sini kalau kita melihat berdasarkan eh, data, terdapat suatu kesenjangan ekonomi secara global yang semakin tajam. Kalau kita lihat pada data ini, em, berdasarkan dari Global Web Data Group, jadi ada total kekayaan dari seluruh penduduk di dunia itu 0,8% dari total populasi di dunia itu menguasai 44,8% dari total kekayaan global. Jadi lebih dari 40% itu kekayaan di seluruh dunia itu hanya dikuasai kurang dari 1% populasi di seluruh dunia. Sedangkan sisanya 64 persen populasi di dunia itu hanya memiliki 1,9% dari total kekayaan globalisasi. Berarti di sini menunjukkan adanya suatu kesenjangan ekonomi yang sangat tajam di dalam eh, populasi dunia. Nah, di sini sistem kapitalisme itu yang mendorong cenderung menciptakan suatu kesenjangan ekonomi itu semakin tajam karena di dalam sistem kapitalisme biasanya yang di uh, dia semakin apa, bagi masyarakat yang memiliki modal besar atau kekayaan besar dia semakin mudah untuk bisa menguasai berbagai macam aset ataupun sumber-sumber daya produksi. Nah, di sini kita mengenal yang disebut sebagai demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi di sini menjadi suatu alternatif untuk salah satunya mengatasi eh, ketimpangan kekayaan yang ada yang muncul dari berbagai misalnya perekonomian. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi di sini adalah suatu filsafat sosial ekonomi yang memindahkan kekuasaan pengambilan keputusan yang tadinya keputusan itu dilakukan oleh segelintir manajer, sedikit manajer atau pemegang saham korporasi kepada kelompok pemangku kepentingan atau stakeholder yang lebih luas sehingga yang menentukan suatu kebijakan dalam suatu kegiatan ekonomi itu tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi kepada banyak orang yang sama-sama terlibat di dalam perekonomian tersebut. Stakeholder misalkan kepada siapa saja di dalam suatu produksi misalkan atau di dalam suatu kegiatan ekonomi bisa pekerja, bisa konsumen, bisa supplier, bisa komunitas yang ada di dalam suatu komunitas atau publik secara luas. Nah, harapannya di sini mengapa ada solusi berupa tawaran solusi berupa demokrasi ekonomi adalah untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang lebih inklusif, lebih berkeadilan dan juga bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi beberapa pihak tertentu saja, tetapi semua yang termasuk di dalam kegiatan perekonomian atau di dalam ekosistem ekonomi itu juga mendapatkan dampak dari adanya demokrasi ekonomi. Nah, di sini akar masalah yang dijawab melalui demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi bisa hadir sebagai respon terhadap sistem yang cenderung mengeksternalisasi
biaya, mengesampingkan publik, dan meniadakan suara demokrasi dalam kebijakan ekonomi. Sehingga kebijakan ekonomi yang diambil atau yang dilakukan, yang diputuskan itu eh, semuanya bisa mengambil dampak positif dari kebijakan tersebut. Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya merasa dirugikan. Nah, di sini di Indonesia sendiri, demokrasi ekonomi itu sudah diperkenalkan sejak Indonesia merdeka, yaitu Pancasila, dan juga merupakan suatu amanat konstitusi. Seperti teman-teman ketahui, di pasal 33 ya, Undang-Undang 1945 itu disebutkan ada pasal khusus tentang eh, apa sistem ekonomi yang dianut atau yang digunakan oleh Indonesia. Jadi fondasi filosofis dari demokrasi ekonomi di Indonesia itu berakar kepada Pancasila, terutama pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harapannya pada saat itu bukan sekedar sebagai suatu konsep ekonomi, tetapi bisa mewujudkan semangat dan juga keadilan yang bisa menjadi dasar pada negara Indonesia. Di sini sistem konstitusionalnya dari demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia itu dari UUD 1945 ini pasal 33 ayat 1 sampai ayat 3. Di sini disebutkan perekonomian di Indonesia itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Ini untuk menghindari terjadinya monopoli yang biasanya sangat dekat dengan sistem ekonomi kapitalis. Kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi yang benar kebutuhan dari bumi, dari air dan kekayaan itu dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana bentuk sisi positif dan negatif dari ekonomi Pancasila yang selama ini sudah diterapkan di ciri positif yang harus diwujudkan melalui ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi. Di sini perekonomian tadi harus sebagai usaha bersama yang berdasar kepada asas kekeluargaan. Kemudian cabang produksi vital itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kemudian koperasi sebagai suatu guru perekonomian. Kemudian hak milik perorangan diakui, tetapi pengakuannya itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian fakir miskin, anak lantar itu dipelihara oleh negara. Kemudian ada keseimbangan antara peran pasar dan juga peran negara. Jadi pasar tidak berjalan sendiri, negara tidak berjalan sendiri. Kalau pasar misalkan berjalan sendiri, nanti condong kepada kapitalisme, sedangkan kalau negara berjalan sendiri akan condong kepada sosialisme. Nah, ciri negatif yang harus dihindari di dalam ekonomi Pancasila ini berdasarkan MPR tahun 93. Yang pertama adalah privat liberalisme. Jadi sistem persaingan bebas yang memunculkan adanya eksploitasi terhadap kaum yang lemah itu tidak diperbolehkan di dalam ekonomi Pancasila. Jadi untuk menghindari terjadinya suatu monopoli terhadap salah satu pihak yang memang mungkin dia memiliki sumber daya lebih besar dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua, tidak boleh adanya etatisme. Jadi negara dan aparatur ekonomi negara tidak boleh bersifat dominan sehingga mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Jadi pemerintah di sini berperan sebagai pengambil kebijakan, pembuat undang-undang, pembuat regulasi, tetapi tidak sangat dominan di dalam masyarakat. Jadi kalau terlalu dominan nanti akan cenderung kepada uh, negara dengan sistem ekonomi komando atau sosialis. Kemudian yang ketiga yang harus dihindari adalah monopoli. Jadi memasarkan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang nantinya merugikan masyarakat. Karena dalam monopoli biasanya hanya ada satu pelaku, produsennya hanya satu, tetapi konsumennya banyak. Nanti masyarakat tidak memiliki bargaining position di dalam pasar karena suatu keputusan apapun yang ditentukan oleh perusahaan monopoli itu masyarakat yang tidak mau menerima itu akan merugikan bagi masyarakat. Maka di dalam ekonomi Pancasila tidak boleh menerapkan monopoli atau tidak diperkenankan adanya monopoli. Kemudian bagaimana keseimbangan peran?
antara pemerintah, kemudian sektor swasta dan juga masyarakat di dalam demokrasi ekonomi. Yang pertama di sini eh, tiga pihak tersebut yang menjadi penopang di dalam perekonomian di Indonesia. Pemerintah ini hanya sebagai regulator dan pembimbing dengan cara misalkan pemerintah menciptakan kebijakan, menjamin keadilan, jamin pemerataan, sampai menguasai cabang-cabang produksi yang strategis. Sedangkan di sektor swasta ini bisa berlaku sebagai pelaku usaha atau produsen, kemudian juga sebagai mentor inovasi. Sektor swasta inilah yang diberikan uh, apa namanya, diberikan wewenang atau diberikan kekuasaan untuk bisa melakukan bebas berinovasi terhadap pengembangan produknya, melakukan riset and development terhadap produknya. Kemudian mereka harus beroperasi dalam kerangka aturan yang tidak merugikan berbagai kepentingan publik. Sedangkan masyarakat di sini berlaku sebagai pemilik dari usaha, sebagai pelaku, misalkan melalui koperasi, memiliki koperasi atau UMKM, juga sebagai penerima manfaat utama dari seluruh kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi masyarakat yang akan melakukan membeli barang atau jasa tersebut. Jadi dia menerima manfaat utama. Nah ini dari ketiga uh, pihak ini atau ketiga uh, bagian di dalam masyarakat ini yang mereka akan bekerja sama dalam menjaga keseimbangan. Harus saling menjaga perannya masing-masing, tidak tumpang tindih antara peran satu dengan peran yang lain. Kemudian kalau kita melihat di sini, demokrasi ekonomi yang menawarkan suatu model yang ideal jika kita membandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis atau dengan sistem ekonomi sosialis. Banyak hal-hal positif dari kedua sistem tersebut yang diambil di dalam demokrasi ekonomi yang nanti menawarkan ada pertumbuhan yang lebih adil, kesejahteraan yang lebih merata, sampai kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Tapi apakah ada bukti nyata bahwa pendekatan itu bisa diimplementasikan di tengah kapitalisme global pada saat ini? Nah, di sini kita akan lihat misalkan ada konsep model Nordik sebagai jalan tengah. Jadi model Nordik ini ada diterapkan pernah dari salah satu negara. Jadi misalkan dilihat dari situ mekanisme pasar bebas kapitalisme dia menerapkan itu, sosialisme tidak. Di model Nordik dia menerapkan juga. Dari sisi globalisasi, kapitalisme iya, sosialisme tidak menerapkan globalisasi, di model Nordik menerapkan. Hak milik pribadi di dalam kapitalisme mengakui hak milik pribadi, sosialisme tidak mengakui, di dalam Nordik mengakui hak milik pribadi. Kemudian tarif pajak di dalam kapitalisme biasanya tarif pajaknya rendah, sosialisme tarif pajaknya sangat tinggi, sedangkan di Nordik tarif pajaknya tinggi. Kemudian dari kesetaraan penghasilan, kapitalisme kesetaraannya rendah, berarti ada kesenjangan di sini. Sosialisme kesetaraannya tinggi karena sudah dijamin oleh negara pembagian pendapatan atau distribusi pendapatannya. Sedangkan di model Nordik kesetaraannya tinggi, jadi cukup merata dibandingkan kapitalisme. Kemudian dari sisi pengeluaran publik seperti kesehatan dan juga pendidikan di kapitalisme menengah pengeluaran publiknya, sedangkan di sosialisme tinggi karena sudah dijamin oleh negara kesehatan dan pendidikan di model Nordik tinggi. Kemudian peran serikat buruh di kapitalisme rendah, kemudian di sosialisme sangat tinggi, sedangkan di Nordik ini tinggi, jadi bukan sangat tinggi dan juga rendah, dia berada di tengah-tengah. Jadi serikat buruh juga dapat berperan di dalam kegiatan ekonomi. Kemudian kehadiran perusahaan swasta, kalau di kapitalisme kehadirannya tinggi, yang paling dominan di dalam perekonomian kapitalisme itu adalah perusahaan swasta, sedangkan di sosialisme itu rendah karena semua kegiatan perekonomian sudah diatur negara dan di model Nordik ini tinggi. Jadi model Nordik ini berhasil mengkombinasikan efisiensi dan keterbukaan pasar dari kapitalisme dengan komitmen kuat pada kesetaraan sampai jaringan sosial dan kesejahteraan publik dari sosialisme. Jadi mengambil jalan tengah dari kapitalisme maupun sosialisme. Nah, di sini yang sudah menerapkan menggunakan model Nordik tadi salah satu negaranya adalah
Denmark. Ini berdasarkan uh, salah satu riset yang pernah dilakukan. Jadi terdapat pertumbuhan dan kesejahteraan yang berjalan seiring. Di sini bisa dilihat bahwa GDP per kapita dari tahun 2014 sampai tahun 2018 itu terus mengalami peningkatan. Bahkan Denmark itu menjadi salah satu negara dengan performa ekonomi terbaik yang ada di Eropa. Kemudian jika dilihat dari sisi kesejahteraan dan kesetaraannya, di sini Denmark mendapatkan eh, rasio ketidaksetaraannya itu 5,2 kali lipat dari 10% termiskin, jauh di bawah rata-rata negara OECD. OECD di sini kesejahteraan kesetaraannya dinilai 9,6. Jadi 10% terkaya yang ada di Denmark itu berpendapatannya hanya 5,2 kali lipat dari 10% termiskin. Jadi kesenjangannya tidak terlalu jauh antara yang paling kaya dengan yang paling miskin. Berarti di situ menandakan adanya pemerataan pendapatan yang sudah cukup merata dibandingkan dengan uh, negara-negara OECD. Kemudian koefisien Gininya juga sangat rendah, 0,26. Kemudian tingkat kemiskinannya juga sangat rendah, termasuk ya salah satu terendah di dunia. Kemudian dari sisi investasi sosial, di sini 51,4% dari total GDP di Denmark itu digunakan untuk pengeluaran publik, sedangkan belanja sektor sosial hanya 28,28% dari total GDP. Kemudian pendanaan pendidikan mencapai 88%, kesehatan mencapai 10%. Jadi di sini mengapa bisa terjadi kesetaraan hampir merata, kesetaraan pendapatannya dan pengeluaran publiknya bisa besar karena di Denmark dia menerapkan tarif pajak yang tinggi. Dia menggunakan model ekonomi Nordik tadi dengan dia membayar pajaknya tinggi, pendapatan dari negaranya tinggi, eh, negara bisa mengeluarkan berbagai pengeluaran untuk publik, untuk sektor sosial, kemudian untuk pendidikan, dan juga untuk kesehatan. Sehingga masyarakat yang misalkan miskin tadi, dia tetap mendapatkan akses yang sama kepada sumber-sumber jaminan sosial tersebut. Kemudian kalau di Indonesia bagaimana wujud dari implementasi demokrasi ekonomi tadi? Salah satu bentuk demokrasi ekonomi yang ditegakkan di Indonesia itu tercermin dalam berbagai pilar ekonomi nasional. Jadi tujuannya adalah menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Jadi di dalam ekonomi Indonesia, rakyat Indonesia itu adalah subjek utama dalam pembangunan ekonomi, dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian eh ini ada beberapa bentuk implementasi. Nah, ada pilar ekonomi kerakyatan di dalam praktek yang sudah diterapkan di Indonesia untuk mendukung demokrasi ekonomi itu berjalan di Indonesia. Yang pertama dengan adanya koperasi dan UMKM. Koperasi seperti kita bahas sebelumnya, dia berasas kepada kekeluargaan. Jadi dari situ bisa mengelola, membantu sesama anggota di dalam koperasi untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. UMKM juga seperti itu. Eh, UMKM banyak kontribusinya di dalam GDP Indonesia. Jadi di sini sebagai bentuk nyata bahwa UMKM dan koperasi itu berasal dari ekonomi rakyat yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dia banyak menyerap tenaga kerja, juga banyak berkontribusi di dalam PDB Indonesia. Kemudian yang kedua, bentuk dari aplikasi demokrasi ekonomi adanya peran BUMN di Indonesia. Jadi di BUMN di sini merupakan badan usaha milik negara yang punya peran strategis dalam sektor-sektor yang tadi di dalam pasal 33 eh, Undang-Undang 1945 itu menguasai hari hidup hajat hidup orang banyak. Itu dikelola oleh negara melalui BUMN seperti energi, transportasi, telekomunikasi, misalkan energi, masyarakat Indonesia semua membutuhkan listrik. Dibuat ada BUMN yang mengelola listrik dari produksi sampai distribusinya melalui PLN. Kalau transportasi, misalkan ada PT KAI, ada Damri, ada Pelni, ada Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian telekomunikasi seperti ada Telkom dan seterusnya itu merupakan bentuk dari
pewujudan pengelolaan sektor-sektor yang menguasai kebutuhan mayoritas penduduk itu melalui BUMN. Kemudian yang ketiga, juga menerapkan program pemberdayaan dan desentralisasi. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memperluas partisipasi rakyat di dalam kegiatan ekonomi produktif. Jadi agar seluruh lapisan masyarakat itu ikut semuanya secara aktif dalam berbagai kegiatan perekonomian. Jadi tidak hanya sebagai konsumen saja, misalkan, tetapi juga bisa sebagai produsen dan atau ikut turut di dalam berbagai kegiatan perekonomian. Misalkan melalui ada saat ini ada dana desa yang dikeluarkan pada masing-masing desa agar desa itu bisa mengembangkan potensi desanya masing-masing. Ketika mengembangkan potensi, dia akan menggunakan sumber daya manusia dari desa tersebut. Kemudian ada KUR atau kredit usaha rakyat. Ini tadi salah satu yang bisa membantu untuk pengembangan UMKM. Jadi agar lebih UMKM-nya lebih berdaya. Ada bantuan UMKM juga. Kemudian ada otonomi daerah dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal. Jadi sejak masa reformasi pada saat itu otonomi daerah mulai diberlakukan. Jadi masing-masing daerah tidak hanya menerima dana APBD itu dari pusat, tetapi dia bisa mengelola pemasukan-pemasukan daerahnya. Itu dikelola sendiri, tidak disetorkan ke pusat. Sehingga eh, daerah atau pemerintah daerah itu bisa mengembangkan potensi lokal yang ada di area masing-masing. Kemudian dari demokrasi ekonomi tadi ternyata ada tantangan struktural yang bisa menghambat terjadinya demokrasi ekonomi. Yang pertama di sini dari masalah kesenjangan dan dominasi. Jadi walaupun tadi Indonesia memiliki keinginan untuk mencapai demokrasi ekonomi, sistemnya sebenarnya sudah ada di dalam melalui Pancasila, kemudian didukung adanya UUD 1945, tetapi ternyata kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia itu masih sangat tinggi. Kemudian dominasi modal asing di beberapa sektor strategis itu juga banyak yang mengurus kedaulatan ekonomi di dalam negeri. Kemudian juga dari praktek ekonomi yang masih dikendalikan oleh sedikit orang yang dekat dengan kekuasaan. Biasanya misalkan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai berbagai banyak sektor, misalkan di dalam negeri, dia bisa mudah berkembang karena ternyata memiliki kedekatan secara personal dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dari pemegang politik sehingga ketika ada kebijakan yang dibuat atau yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang uh, mendukung jalannya usaha dari praktek ekonomi dari sekelompok orang atau oknum tersebut. Kemudian yang masih menjadi masalah tantangan adalah masalah tata kelola dan juga mentalitas. Nah, di Indonesia seperti korupsi, birokrasi yang panjang, itu juga masih menghambat pemerataan kesejahteraan. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan, kemudian apresiasi yang rendah dari masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, itu akhirnya juga membuat masyarakat lain yang awalnya dia semangat untuk meningkatkan demokrasi ekonomi karena eh, rendahnya tingkat pendidikan, yang mungkin banyak orang tidak tahu seperti apa demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila itu bagaimana. Nah, itu akhirnya membuat orang-orang yang hal ini eh, jadi kalah, jadi menjadi tidak mau untuk mengembangkan demokrasi ekonomi. Kemudian ada sisa-sisa perilaku kolonialisme dan juga feodalisme yang masih ada di dalam masyarakat, yang mana membuat implementasi konsep dari ekonomi Pancasila itu menjadi egaliter. Kemudian tantangan baru dari lainnya adalah demokrasi ekonomi di era digital. Sama kan adanya transformasi digital, ada perkembangan eh, digital, sehingga mau tidak mau kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia juga ikut mengadaptasi atau uh, ikut beradaptasi dengan adanya transformasi digital tersebut. Tapi ada hambatan di Indonesia dalam era digital, misalkan dari regulasi belum optimal, jadi inovasi di dalam masyarakat untuk menciptakan atau berinovasi terhadap suatu banyak produk-produk digital itu sangat banyak, tapi ternyata belum diakomodir oleh regulasi yang sesuai, sehingga tidak seimbang antara kecepatan inovasi dengan regulasi yang ada. Misalkan anggap inovasi sudah sampai
Kalau nilai 100 ternyata regulasi masih di angka 10. Jadi sangat tertinggal sehingga memunculkan celah bagi praktik-praktik yang tidak adil. Kemudian hambatan lain adalah infrastruktur yang tidak merata. Kita lihat di Indonesia masih ada kesenjangan akses digital seperti antara Jakarta dengan daerah-daerah lain di Indonesia itu masih belum merata infrastrukturnya sehingga yang bisa merasakan digitalisasi ini masih pada wilayah-wilayah tertentu minimal yang sudah ada masuk internet yang sudah masuk listrik di daerah tersebut. Kemudian kesiapan SDM juga masih kurang di sini seperti pembangunan SDM untuk bisa bersaing dalam ekonomi berbasis teknologi itu juga masih sangat kurang di masyarakat dari misalkan rendahnya pendidikan, dari kurangnya literasi mereka terhadap ekonomi digital, literasi terhadap teknologi, misalkan sangat kurang sehingga belum siap di lapangan dalam mengaplikasikan ekonomi di era digital. Kemudian persaingan global juga menjadi PR di dalam era digital karena kita melihat sekarang batas-batas perdagangan itu menjadi kabur. Jadi banyak barang bisa keluar masuk dari satu batas wilayah ke batas wilayah lainnya. Nah, di Indonesia banyak sekali dibanjiri oleh berbagai produk impor yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk domestik atau produk lokal. Ya, ini akhirnya menekan produsen lokal dan UMKM. Mereka menjadi sulit untuk bersaing dengan produk-produk impor tersebut. Kemudian kalau kita berbicara tentang demokrasi ekonomi, di sini ada salah satu penggagasnya, yaitu dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Jadi uh, Muhammad Hatta di sini mengeluarkan gagasan tentang demokrasi ekonomi adalah suatu sosialisme religius, suatu sistem yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, dan kekeluargaan, kemudian menolak materialisme ala Marxisme dan eksploitasi ala kapitalisme. Jadi menyingkirkan hal-hal negatif dari kapitalis maupun sosialis. Tetapi dalam kenyataannya, ketika terjadi suatu arus globalisasi pada saat ini, konsep ekonomi demokrasi yang diperkenalkan oleh Muhammad Hatta ini mengalami ujian yang sulit. Jadi meskipun ideologinya baik, tetapi implementasinya ternyata kurang efektif. Sehingga Indonesia ketika mau tampil, kita melihat sistem ekonomi yang dimiliki Indonesia itu berbeda dengan negara yang lainnya. Tetapi kurang bisa tampil di panggung global, kurang bisa bersaing dengan secara global. Kemudian kita masuk pada keterbukaan ekonomi. Jadi dari demokrasi ekonomi pada kemudian kita kenal ada keterbukaan ekonomi. Jadi keterbukaan ekonomi ini karena bisa menjadi suatu peluang, bisa juga menjadi suatu ancaman. Mengapa disebut keterbukaan? Karena uh, kegiatan perekonomian itu tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara saja, tetapi sudah lintas wilayah antar negara. Ada banyak interaksi dengan masyarakat internasional karena negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, di tengah saatnya globalisasi tadi, negara-negara semakin terintegrasi dengan sistem perekonomian nasional karena harus bisa bertahan di perekonomian, bisa mengikuti segala perubahan sistem perekonomian internasional, maka harus bisa semakin terintegrasi. Nah, integrasi ini terwujud dalam pergerakan sumber daya lintas batas seperti barang, jasa, teknologi, ataupun modal. Jadi bagi Indonesia, di dalam keterbukaan ekonomi, bukan apakah kita berpartisipasi atau tidak, tetapi bagaimana cara kita bisa mengelola berbagai integrasi ekonomi tersebut. Nah, di sini dampak positif, sisi positif dari adanya keterbukaan ekonomi. Yang pertama, kita adanya akses pasar global. Jadi, bisa memperluas pasar bagi produk-produk dalam negeri untuk bisa didistribusikan lebih luas lagi ke pasar global. Dengan bisa masuk ke pasar global, maka ada strategi yang harus diambil. Misalkan melakukan spesialisasi, sehingga bisa menambah devisa dari hasil ekspor. Kemudian dengan adanya keterbukaan ekonomi bisa memunculkan transfer teknologi modern.
Misalkan Indonesia secara teknologi tertinggal dibanding negara maju lainnya. Nah, di sini Indonesia bisa mengadopsi teknologi yang sudah digunakan oleh negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Jadi banyak negara-negara berkembang yang bisa mengadopsi teknologi modern dari negara-negara maju. Kemudian positif lainnya ada percepatan pertumbuhan, jadi mendorong investasi, baik investasi asing ataupun investasi domestik, dan juga bisa yang menjadi bahan bakar dalam ekspansi ekonomi. Jadi yang bantu dalam perkembangan perekonomian, dalam memperluas pasar itu adalah adanya investasi yang semakin besar yang bisa masuk ke dalam suatu negara, baik investasi asing ataupun investasi domestik. Kemudian tantangan dan resiko dari adanya keterbukaan ekonomi. Yang pertama tantangannya adalah adanya ketergantungan eksternal. Jadi stabilitas ekonomi domestik menjadi rentan terhadap gejolak dan kebijakan ekonomi negara lain. Karena ada ketergantungan dengan negara lain dalam penyediaan sumber daya atau penyediaan barang atau penyediaan modal, maka ketika negara pemberi sumber daya tersebut sedang ada krisis ekonomi atau sedang ada guncangan ekonomi di negaranya, maka negara kita bisa ikut mengalami dampaknya. Karena tadi ada ketergantungan eksternal. Misalkan kita bergantung pada modal asing dari negara A. Ternyata negara A ini sedang ada krisis ekonomi sehingga menyebabkan investasi yang harusnya masuk diterima oleh Indonesia menjadi tidak diterima. Nah, itu akhirnya menimbulkan suatu permasalahan. Kemudian risiko global, jadi guncangan finansial atau resesi di belahan dunia lain itu bisa dengan cepat menular dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Ini contohnya misalkan pada eh, krisis ekonomi tahun 97 yang awalnya hanya melanda beberapa negara di Asia. Nah, tapi ternyata dampaknya bisa dirasakan oleh banyak negara-negara di Asia lainnya. Atau krisis ekonomi pada tahun 2008 juga seperti itu awalnya muncul hanya pada satu atau dua negara saja, tetapi terdampak pada negara yang lain. Kemudian tujuan utama di sini bisa mengelola tantangan itu mungkin sebuah tujuan yang lebih jelas. Jadi di sini memunculkan adanya ketahanan ekonomi dengan adanya keterbukaan. Berharap bahwa ketahanan ekonomi itu semakin ada sehingga bisa negara itu bisa menyerap uh, dari berbagai keterbukaan ekonomi, menyerap modal, menyerap tenaga kerja, menyerap teknologi, dan seterusnya untuk bisa beradaptasi dan bisa bertahan di dalam persaingan global. Kemudian di sini ternyata di dalam suatu ekonomi terbuka ada yang disebut sebagai trilema. Jadi setiap negara yang berpartisipasi dalam ekonomi global dihadapkan pada sebuah trilema fundamental yang membatasi pilihan kebijakannya. Nah, harapannya ketika suatu negara turut serta di dalam ekonomi terbuka, negara itu pasti mengharapkan ada nilai tukar yang stabil. Kemudian ada arus modal terbuka, kemudian ada kebijakan moneter yang independen. Tetapi ternyata dalam menjalankannya, tidak bisa suatu negara itu mendapatkan ketiganya. Jadi hanya bisa mempertahankan dua saja. Jadi tidak bisa kita mendapatkan ketiganya, tetapi hanya bisa mendapatkan minimal maksimal dua saja yang bisa dicapai di dalam ekonomi uh, terbuka. Nah, di sini misalkan kalau suatu negara memilih ada bisa menjaga arus modal terbuka, berarti ada banyak investasi masuk yang masuk dalam negara tersebut. Kemudian negara itu memiliki uh, kebijakan moneter yang independen, maka dia akan kehilangan stabilitas nilai tukar. Nilai tukar yang ada di dalam negara tersebut menjadi tidak stabil karena ada arus modal yang mudah masuk ke dalam negara itu yang otomatis akan berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar. Atau misalkan dia memilih untuk menjaga arus modal terbuka dan menjaga nilai tukar tetap stabil, nah, tapi dia akan kehilangan kebijakan-kebijakan moneter karena dalam kebijakan moneter independen tidak bisa serta-merta menstabilkan nilai tukar tersebut. Dan begitu seterusnya. Nah, maka ini bisa mengapa bisa muncul trilema
trilema ini karena sudah dibuktikan dari adanya krisis 97. Jadi sebelum adanya krisis 97 di sini banyak negara Asia termasuk Indonesia secara de facto mencoba meraih ketiga hal tersebut di dalam perekonomian, berusaha nilai tukar stabil, berusaha arus modal tetap terbuka, juga berusaha kebijakan moneter independen itu tetap ada yang dimiliki oleh eh, negara. Tetapi pada kenyataannya, di sini menciptakan suatu gelembung ekonomi. Gelembung di sini berupa modal asing jangka pendek, arus modal terbuka, investasi masuk ke Indonesia tanpa adanya hambatan. Tetapi modal asing yang masuk itu hanya pada jangka pendek, sehingga ketika ada sentimen pasar berbalik, investor bisa dengan mudah menarik modalnya, karena modalnya tadi adalah modal yang jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang kan dia tidak bisa sewaktu-waktu menarik modalnya. Nah, tetapi karena jangka pendek, ketika misalkan ada perubahan nilai tukar, ada kebijakan ekonomi baru dari negara tersebut atau negara asalnya, dia bisa dengan bebas untuk menarik modalnya. Nah, ini akhirnya menciptakan suatu gelembung perekonomian yang tidak stabil karena modal ini kan karena masih jangka pendek, mungkin belum sampai ke sektor produksi secara real. Jadi masuk masuk di baru sebagai investasi saja, tetapi belum sampai kepada investasi real, baru investasi keuangannya saja. Nah, ini dalam jangka pendek, ketika itu ditarik, seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan produksi menjadi tidak bisa. Akhirnya kan di sini Bank Sentral juga berusaha untuk menstabilkan nilai tukar karena ada membuka arus modal terbuka, banyak apa, devisa asing, devisa yang masuk ke dalam suatu negara. Bank Sentral, misalkan kalau di Indonesia, Bank Indonesia akhirnya tidak bisa menjaga nilai tukarnya karena cadangan devisanya terbatas. Terbatas ini karena tadi sudah diambil kembali oleh si investor yang jangka pendek tersebut. Akhirnya berusaha untuk menaikkan suku bunga bersamaan, akhirnya sistem menjadi runtuh. Nah, ini yang menyebabkan awal mula terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Pada saat akhirnya terjadi krisis finansial yang kemudian melumpuhkan perekonomian. Nah, perekonomian yang lumpuh di tahun 97 kita lihat paling banyak adalah dari eh, lembaga-lembaga keuangan ataupun perusahaan-perusahaan besar yang dia menerima investasi sebanyak-banyaknya untuk membangun usahanya. Akhirnya mereka terjadilah krisis 97. Maka di sini bisa dilihat bahwa ternyata negara-negara itu tidak bisa menjaga realitasnya, tidak bisa secara de facto mendapatkan ketiga hal ini, tetapi hanya bisa minimal menjaga dua atau satu saja. Jadi tidak bisa menjaga ketiganya. Kemudian dari hal tersebut, ini bisa lihat buku empiris yang dari studi yang terhadap data di portal Indonesia dari sisi ekspor, misalkan kayak yang saya buka dari sisi ekspor dalam jangka pendek dia mendatangkan hasil yang positif, tetapi dalam jangka panjang negatif. Sedangkan FDI di sini atau Foreign Direct Investment dalam jangka pendek negatif, tetapi dalam jangka panjang berdampak positif. Kemudian utang pemerintah dalam jangka pendek negatif, dalam jangka panjang negatif. Jadi kebijakan harus bisa mengelola untuk jangka pendek, untuk bisa rasa sakit di jangka pendek bisa menjawab. Jadi yang paling menjawab di sini adalah dari FDI yang bisa berdampak secara jangka panjang. Jadi kalau kita melihat di sini respon pertumbuhan terhadap guncangan FDI, bahwa meskipun ada penyesuaian awal yang negatif dampak FDI karena dia adalah jangka panjang, maka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bersifat positif dalam jangka panjang. Walaupun di awal, misalkan ini jangka waktunya adalah 10 kuartal, misalkan dalam kuartal awal, satu dan kedua kuartal awal, dia masih negatif dampaknya. Tetapi dalam jangka panjang, dia mulai mengalami peningkatan, ada respon yang positif. Kemudian selanjutnya tentang globalisasi. Jadi di sini globalisasi tadi kita nggak ada keterbukaan, kemudian pasti ada globalisasi karena antar negara sudah
perekonomian sudah semakin terbuka dan tidak ada batas antar negara, maka memunculkan adanya globalisasi. Nah, di dalam globalisasi, di sini ada tiga lapisan yang mendasari globalisasi. Lapisan yang terluar di sini adalah mekanisme dari globalisasi, seperti arus perdagangan ataupun investasi. Kemudian lapisan kedua di sini adalah konsekuensi, seperti misalkan paradoks yang muncul atau ketimpangan yang muncul dari adanya globalisasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga lapisannya adalah arsitektur, bagaimana sistem globalisasi yang baik sehingga bisa meningkatkan kekuatan secara dalam perekonomian. Yang pertama di sini misalkan dalam mekanisme globalisasi. Jadi globalisasi ekonomi adalah suatu percepatan arus lintas batas, baik itu barang, jasa, ataupun modal. Modal ini bisa investasi asing langsung atau portofolio, bisa berbentuk FDI atau portofolio, dan juga teknologi. Jadi tidak hanya barang dan jasa saja, tetapi modal sampai teknologi juga dipertukarkan di dalam globalisasi ekonomi. Nah, di Indonesia, proses globalisasi ini didorong adanya dari regulasi pasar dan perjanjian perdagangan bebas, ada AFTA misalkan untuk negara-negara di ASEAN, ada ASEAN Free Trade Area, atau ada RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Ada berarti di sini ada wilayah-wilayah yang tidak menetapkan regulasi perdagangan internasional, misalkan ADSA ataupun bagi negara-negara RCEP. Jadi di situ tidak ada regulasi perdagangan internasional yang berlaku. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan percepatan arus pertukaran barang, jasa, teknologi ataupun modal tadi. Nah, kemudian dampak positif dari adanya globalisasi, dengan adanya globalisasi bisa meningkatkan ekspor karena pasar semakin luas, komoditas dalam negeri itu bisa dijual ke luar negeri, kemudian keterlibatan dalam rantai nilai global itu akhirnya juga mendorong efisiensi karena sudah jelas dia memproduksi barang apa, dijual kemana, itu sudah jelas dia untuk meningkatkan ekspor. Kemudian dampak positif lainnya adalah masuknya FDI atau investasi asing langsung yang bisa membantu produsen dalam meningkatkan kapasitas produksinya atau penambahan modal bagi para produsen tersebut, khususnya di sektor infrastruktur dan juga di industri pengolahan. Jadi dengan dia meningkatkan kapasitas produksinya secara tidak langsung meningkatkan dengan pekerjaan, kesempatan kerjanya meningkat. Karena misalkan dia harus membuka pabrik baru, maka membutuhkan tambahan tenaga kerja yang baru. Kemudian yang lainnya ada akses ke pasar dan rantai pasok global. Jadi dengan adanya liberalisasi perdagangan melalui free trade tadi, mempermudah berbagai impor bahan baku dan juga teknologi yang mendukung industrialisasi sehingga bisa meningkatkan daya saing industri domestik ke pasar yang global yang lebih luas lagi. Kemudian risiko dari adanya globalisasi tadi terjadi tekanan pada industri domestik karena arus sangat cepat keluar masuk antara dalam suatu negara ke negara ataupun keluar dari negara, maka memunculkan adanya serbuan produk-produk impor yang dengan mudahnya masuk ke suatu negara. Khususnya di Indonesia, misalkan bisa mengancam industri dalam negeri, industri lokal, ataupun industri manufaktur lokal ataupun UMKM. Kemudian memunculkan ketergantungan dan volatilitas. Jadi ketergantungan terhadap barang-barang impor, karena tadi kita melihat bahwa kalau sebagai konsumen yang rasional pasti ketika membeli suatu barang atau jasa kita melihat dari harganya yang paling murah biasanya atau yang sesuai dengan daya beli yang dimiliki oleh konsumen. Maka di sini misalkan dihadapkan oleh dua pilihan barang yang sama, satu barang impor, satu barang lokal. Tetapi barang impor harganya jauh lebih murah, maka sebagai konsumen yang rasional, kita biasanya akan memilih barang yang paling murah terlebih dahulu, sesuai dengan kemampuan kita dalam membeli barang. Maka secara tidak langsung, kita menjadi tergantung terhadap barang-barang impor tersebut. Nah, ini menyebabkan ketergantungan pada impor barang modal dan fluktuasi harga pada komoditas ekspor global. Akhirnya ekspor eh, jumlahnya misalkan tetap atau tidak bertambah, sedangkan impor jumlahnya meningkat. Akhirnya memunculkan ketidakseimbangan pada neraca pembayaran.
Kemudian risiko lainnya adalah ketidakstabilan di sektor keuangan. Jadi misalkan arus modal yang masuk tadi adalah berbentuk portofolio jangka pendek, investasi jangka pendek yang spekulatif. Misalkan dia bisa menyebabkan volatilitas pasar keuangan dan tekanan pada nilai tukar saat terjadi guncangan eksternal. Karena ketika di jangka pendek, dia sewaktu-waktu bisa ditarik oleh si pemilik si investornya ini. Sehingga misalkan investor merasakan akan ada dampak risiko kerugian yang muncul, maka dia akan cepat-cepat untuk menarik dananya. Sehingga memunculkan ketidakstabilan di berbagai sektor keuangan. Anggap saja misalkan di pagi hari dia berinvestasi, ternyata melihat di sore hari akan muncul resiko. Dia akan segera menarik dananya. Padahal dananya baru masuk lembaga keuangan ataupun uh, perusahaan yang sudah mendapatkan dana tadi mau tidak mau harus membayarkan bunga misalkan atau bagi hasil yang harus diberikan. Padahal belum dikelola dana tersebut masih dalam dana jangka pendek yang belum diapa-apain. Nah, itu akhirnya memunculkan ketidakstabilan di sektor keuangan. Kemudian lapisan yang kedua tadi memunculkan suatu paradoks di dalam masyarakat, misalkan yang pertama dalam hal ketenaga kerjaan, dalam hal ketenaga kerjaan dengan adanya globalisasi memunculkan pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga bisa menimbulkan kerentanan jangka panjang. Jadi misalkan kita lihat di sini data pengangguran dan indeks globalisasi Indonesia dari tahun 1986 sampai tahun 2021. Di sini di awal tahun 90-an mulai terjadi globalisasi. Pada jangka pendek, globalisasi mengalami peningkatan. Kemudian pengangguran mengalami penurunan. Kita lihat di sini yang berwarna hijau adalah indeks globalisasi, yang merah ini tingkat uh, pengangguran. Di sini sempat globalisasi mengalami peningkatan, dia menaik terus trennya. Kemudian tetapi di titik yang sama, misalkan di sini kita ambil di tahun 93, di sini globalisasi masih mengalami peningkatan dari 91 ke 93. Tetapi di jangka di pengangguran di sini dari 91 ke 93 jumlah penganggurannya justru bertambah. Ya, jadi globalisasinya penganggurannya menurun, tetapi hanya dalam jangka yang pendek. Nah, sedangkan dalam jangka panjang, globalisasi yang lebih tinggi trennya itu berkorelasi dengan peningkatan pengangguran struktural. Jadi, eh, ketika globalisasi terus terjadi, trennya terus meningkat, ternyata di satu sisi pengangguran struktural ini justru mengalami peningkatan pengangguran, jumlah penganggurannya bertambah banyak, khususnya dari pengangguran struktural. Karena di sini misalkan tadi globalisasi mempercepat pertukaran teknologi, misalkan akhirnya yang tadinya di Indonesia, di sini di industri manufaktur masih banyak menggunakan tenaga kerja manusia, digantikan oleh teknologi yang masuk di dalam negeri, kemudian menggantikan tenaga kerja manusia tadi, digantikan dengan teknologi-teknologi baru. Jadi yang memunculkan pertumbuhan pengangguran struktural. Nah, di sini permintaan meningkatkan persaingan global tadi ya, ini meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja terampil yang bisa mengoperasikan mesin atau mengoperasikan komputer ataupun alat-alat manufaktur. Tetapi pekerja yang kurang terampil, yang tidak punya kompetensi tadi, akhirnya dirumahkan, di PHK, dan seterusnya. Sehingga menciptakan pengangguran struktural. Kemudian yang lainnya paradoks yang muncul dalam globalisasi adalah kemakmuran. Jadi dia memunculkan pertumbuhan yang tidak merata. Ada ketimpangan pendapatan, ada ketimpangan regional. Mungkin kalau kita lihat misalkan globalisasi sebenarnya dampak positifnya banyak, tetapi karena belum merata distribusi pendapatan di Indonesia akhirnya memunculkan pertumbuhan yang tidak merata. Di sini kita melihat generasi Y dari tahun 2012 sampai tahun 2017 awalnya generasi masih uh, flat atau tidak mengalami perubahan. Jadi masih berada di level ketimpangan yang sedang. Tetapi kemudian mulai tahun 2014 sampai saat ini mengalami penurunan generasinya, di mana sebagian besar pendapatan nasional itu ternyata hanya dinikmati oleh 20% kelompok terkaya yang ada di
Indonesia. Jadi lebih banyak mereka yang menikmati adalah orang yang kaya, sedangkan masyarakat yang miskin pendapatannya tetap rendah. Kemudian ketimpangan regional juga terjadi dalam adanya arus modal yang masuk ke dalam negeri, karena biasanya arus investasi asing itu memilih uh, pada lokasi-lokasi yang potensial. Nah, di Indonesia sendiri, yang lokasi usaha yang potensial itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga di daerah lain persentase investasi asing yang masuk masih sangat sedikit. Dari total semua FDI yang masuk ke Indonesia, 52% lebih itu ada di Pulau Jawa. Dari sisanya 48% ada di pulau lain atau di wilayah lain. Kemudian yang lainnya, paradoks dari globalisasi adalah kedaulatan. Jadi ada ruang kebijakan yang menyempit. Jadi ternyata globalisasi bukan hanya tentang kita berbicara ekonomi saja, tetapi juga berbicara tentang kekuasaan. Jadi ketergantungan pada modal, pasar modal, kemudian menciptakan tekanan eksternal dari lembaga keuangan internasional seperti IMF atau WTO, serta korporasi internasional. Jadi multinational companies itu memunculkan tekanan eksternal bagi kebijakan-kebijakan dari dalam negeri. Jadi membuat fleksibilitas negara itu kurang dalam menetapkan kebijakan. Jadi bisa jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan, tapi dari kebijakan yang berat sebelah, yang lebih menguntungkan pihak-pihak yang berkaitan dengan perekonomian yang menguntungkan bagi segelintir orang tertentu, tetapi merugikan bagi pihak yang lainnya. Misalkan pemerintah Indonesia membuka kebijakan tentang FDI yang masuk ke Indonesia, dibuka keran sebesar-besarnya, tetapi tidak melihat apa potensi ekonomi dari dalam negeri, sehingga ketika FDI ini dibuka sebesar-besarnya, di satu sisi bisa merugikan bagi produsen lokal atau bagi masyarakat usaha kecil yang masih berusaha berjuang di dalam perekonomian. Kemudian lapisan ketiga di dalam globalisasi, di sini ada kapitalisme. Jadi globalisasi sebagai evolusi dari adanya kapitalisme. Jadi merupakan fase linear dari evolusi kapitalisme global yang didorong dengan logika akumulasi modal yang sama. Awalnya misalkan di sini di abad 18 sampai 19, imperialisme dan kapitalisme dominasi melalui ekstraksi fisik, perbudakan, pembentukan koloni untuk menjamin sumber daya mentah dan pasar. Tapi kemudian berkembang di masa pasca Perang Dunia Kedua. Di sini ada developmentalisme dan teks Americana, jadi dominasi melalui hegemoni wacana pembangunan dan modernisasi. Nah, kemudian muncul neoliberalisme tahun 80 sampai saat ini, jadi dominasi melalui integrasi finansial, pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi. Jadi sebenarnya bisa juga globalisasi ini adalah sistem yang sudah terstruktur atau yang sudah dibuat secara sengaja sejak masa lalu dan ada evolusinya sampai saat ini. Kemudian yang kedua di sini dari lapisan yang ketiga adalah realitas globalisasi dan ekonomi global yang timpang. Jadi kalau kita melihat dalam perekonomian global, kita bukanlah suatu tempat yang seimbang bagi seluruh negara yang ada di dunia. Ada wilayah-wilayah yang mendominasi atau negara-negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia. Ini kita sebut sebagai triad atau tiga kekuatan utama. Yang pertama dikuasai oleh Amerika Utara. Amerika Utara ini ada Amerika Serikat dan juga Kanada. Kemudian ada wilayah negara-negara di Eropa Barat dan juga eh, negara-negara di Asia Timur seperti di Jepang, China, dan juga di Korea Selatan. Yang mereka berfungsi sebagai apa sih, yang mendominasi dari sistem ekonomi global yang ada pada saat ini. Sedangkan negara-negara lain di luar negeri ketiga wilayah tersebut itu berfungsi sebagai hinterlands atau daerah pendalaman atau daerah penyedia bagi kepentingan ekonomi
tersebut. Jadi seperti kita lihat misalkan ada perusahaan dari China ataupun dari Amerika, dia banyak mendirikan apa cabang-cabang usahanya atau unit-unit usaha lainnya itu di berbagai negara karena dia membutuhkan misalkan dia mendirikan di Indonesia atau di Vietnam atau di Thailand karena melihat bahwa tenaga kerja di negara-negara itu lebih murah dibandingkan di negara asalnya. Jadi dia mengapa mendirikan di negara-negara lain? Karena ada kepentingan ekonomi untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah. Kalau tenaga kerjanya lebih murah, otomatis biaya operasional atau biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga akan lebih uh, murah lagi, bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan di negara tersebut. Nah, ini akhirnya memunculkan adanya uh, globalisasi ekonomi yang timpang antar negara. Jadi negara-negara yang masuk dalam wilayah priat ini dia mendapatkan uh, akumulasi modal tetapi negara lainnya yang masuk dalam hinterlands, dia menyediakan bahan baku, tenaga kerja yang murah, dan juga pasar konsumen. Kemudian, bagaimana cara membangun ketahanan ekonomi nasional? Di sini bisa dengan memperkuat fondasi domestik atau bisa melakukan diversifikasi peningkatan nilai tambah. Fondasi domestik, misalkan kapasitas SDM di dalam negeri harus ditingkatkan. Misalkan dari pendidikan yang wajib itu harus ditempuh oleh seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Kemudian dibekali dengan berbagai macam pelatihan, keterampilan, sertifikasi, kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Kemudian juga bisa memberikan pelindungan dan penguatan UMKM dan juga pemerataan iklim investasi agar tadi investasi asing yang masuk itu tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi di pulau lain atau di wilayah lain di luar Pulau Jawa itu juga mendapatkan investasi agar bisa sama-sama mengembangkan kapasitas potensi ekonominya. Kemudian yang lainnya bisa melakukan dengan mengelola keterbukaan secara cermat, misalkan membuat regulasi pemerintah yang adaptif untuk mengelola volatilitas arus modal jangka pendek. Pemerintah juga bisa membuat regulasi yang memastikan setiap FDI yang masuk itu membawa manfaat yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya dia berinvestasi terus mengembangkan menambah modal di dalam perusahaan itu saja, tetapi juga ada membawa transfer teknologi, mengintegrasi dengan industri lokal. Jadi bukan hanya dia masuk ke perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut, tetapi dia juga berdampak bagi sektor lain di luar perusahaan tersebut. Kemudian yang lain menunjukkan diplomasi ekonomi yang berimbang. Di sini bisa memperkuat posisi tawar dalam forum global di Indonesia, bisa meningkatkan posisi tawarnya melalui berbagai macam diplomasi ekonomi agar bisa lebih dilihat oleh negara lain karena masih melihat bahwa Indonesia misalkan negara yang potensial secara ekonomi. Kemudian mengembangkan kerjasama selatan-selatan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara priat tadi. Kemudian sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke liberalisme ya. Oke, jadi tadi kita membahas yang pertama tentang demokrasi ekonomi, kemudian ada keterbukaan ekonomi sampai kepada globalisasi ekonomi. Nah, di antara ketiga hal tersebut, di antaranya ada suatu ideologi ekonomi yang diperkenalkan, yaitu disebut sebagai neoliberalisme. Jadi, neoliberalisme di sini adalah suatu versi terbaru dari ekonomi politik klasik yang awal mulanya diusung ekonomi klasik oleh Adam Smith dan Milton Friedman. Kemudian muncul sebagai respon terhadap krisis model ekonomi Keynesian. Jadi sebenarnya sistem ekonomi itu berulang ya. Awalnya menggunakan sistem klasik, kemudian yang melalui free fight liberalism, kapitalisme dan lain sebagainya. Tetapi ternyata banyak kekurangan dari sistem klasik tersebut. Kemudian diperkenalkan model baru, yaitu Keynesian pada
setelah model klasik. Karena terjadi eh, namanya misalnya tahun 1930 terjadi krisis ekonomi besar karena tidak ada peran pemerintah. Peran pemerintah sangat minim dalam perekonomian. Akhirnya terjadi Great Depression pada tahun 1930-an. Kemudian eh, banyak negara beralih menggunakan menganut sistem ekonomi Keynesian. Tetapi ternyata terjadi juga krisis yang menggunakan sistem Keynesian, akhirnya muncul neoliberalisme. Jadi kembali menggunakan sistem klasik yang dinamakan sebagai neoklasik atau neoliberalisme. Jadi di sini muncul sejak ternyata model Keynesian yang negara ikut intervensi di dalam suatu perekonomian juga masih belum menjawab semua permasalahan ekonomi dan juga memunculkan suatu krisis. Akhirnya dikenalkan ada neoliberalisme. Jadi biasanya di sini peran utamanya adalah ada deregulasi, jadi menghapus peraturan yang menghalangi keuntungan ekonomi dan persaingan eh, bebas dilakukan, dihilangkan regulasi-regulasi yang menghambat perkembangan perekonomian. Kemudian dilakukan privatisasi. Jadi badan-badan usaha milik negara banyak yang dijual ke sektor swasta karena dianggap bahwa badan usaha tersebut tidak efisien, tidak menghasilkan jika masih dikelola oleh bank negara akan memberatkan keuangan negara akhirnya dijual ke pihak swasta. Kemudian memunculkan peran negara yang minimalis. Jadi seperti di dalam privat liberalisme atau di sistem ekonomi klasik, negara hanya berfungsi sebagai penjaga yang memastikan bahwa pasar itu bisa berfungsi, jadi bukan sebagai pelaku ekonomi utama. Kemudian yang ketiga terjadi ada pasar bebas atau free trade. Jadi keyakinan bahwa pasar yang tidak diregulasi akan bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien dan dalam jangka panjang bisa menciptakan suatu kemakmuran. Jadi perspektif kritis dari neoliberalisme di sini adalah sebuah pola pemikiran politik yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Jadi tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai oleh negara. Nah, dasar pemikirannya adalah yang lemah harus dikorbankan agar yang kuat itu bisa berkembang dengan bebas. Nah, ini sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila yang sudah berlaku di Indonesia di awal Indonesia merdeka. Nah, dengan adanya neoliberalisme yang sempat diberlakukan di Indonesia itu ternyata menciptakan berbagai kesenjangan sosial, membuat aturan ekonomi bisa menguasai sektor lain, kemudian bisa dan juga menghambat negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Di sini ada eh, kebijakan eh, global dari ideologi neoliberalisme tadi yang disebut sebagai Washington Consensus. Jadi di sini serangkaian kebijakan standar yang dipromosikan oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank kepada banyak negara berkembang untuk bisa mengikuti Washington Consensus ini diterapkan di negaranya untuk bisa dalam menyebarkan ideologi neoliberalisme untuk diterapkan di dalam negara-negara berkembang tadi. Yang pertama dengan menerapkan disiplin fiskal dengan cara mengurangi defisit anggaran. Kemudian yang kedua dengan memprioritaskan belanja publik. Jadi yang harusnya dari APBN tadi akan di alokasinya untuk subsidi dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. Kemudian melakukan reformasi pajak dengan cara memperluas basis pajak dan juga mengurangi tarif. Kemudian melakukan liberalisasi keuangan. Jadi dengan cara membiarkan pasar itu bisa menentukan suku bunganya sendiri. Kemudian ada nilai tukar yang kompetitif dengan cara mendorong ekspor. Semakin tinggi ekspor, nilai tukar yang ada di negara tersebut semakin kompetitif. Kemudian melakukan liberalisasi perdagangan dengan cara menghapus hambatan kuota dan menurunkan tarif sehingga lebih uh, banyak transaksi perdagangan antar negara yang bisa dilakukan. Kemudian melakukan investasi asing langsung atau FDI dengan cara menghilangkan hambatan bagi perusahaan asing agar investor dari luar itu mudah masuk ke dalam negeri. Kemudian dilakukan privatisasi, jadi privatisasi ini swastanisasi perusahaan negara. Jadi BUMN yang dianggap
tidak efisien lagi, tidak menghasilkan atau justru berpotensi merugikan, itu dijual kepada sektor swasta. Kemudian melakukan deregulasi atau menghapus peraturan yang membatasi persaingan. Jadi misalkan ada yang peraturan perdagangan atau kebijakan yang eh, memunculkan persaingan bagi perusahaan luar negeri untuk masuk ke dalam perusahaan dalam negeri ataupun menjual barang ke dalam negeri, itu harus dilakukan deregulasi atau penghapusan regulasi. Kemudian hak milik, ada jaminan perlindungan hukum atas suatu hak milik. Yang ini oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia di apa mas mereka meminta kepada negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, untuk menerapkan ideologi tersebut ke dalam sistem ekonomi yang ada di dalam negara tersebut. Ya, mungkin kalau di Indonesia pada saat itu kita menganut sistem ekonomi Pancasila yang ini banyak yang tidak sesuai dengan filosofi dari ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Di sini titik balik di Indonesia adanya krisis finansial Asia pada tahun 97 sampai 98. Jadi meskipun sudah secara parsial tadi sudah berlangsung neoliberalisme itu sudah ada di Indonesia sejak pertengahan 1980-an, tetapi pelaksanaan agenda secara masif baru dimulai setelah Indonesia itu dilanda krisis pada tahun 97. Krisis pada saat itu ada anjloknya nilai rupiah menurun sangat drastis, ada pelarian modal asing yang tadinya sudah berinvestasi di Indonesia, mereka menarik dananya semua. Kemudian ada terjadi kehancuran sistem perbankan, banyak sekali perbankan yang kolaps ke lembaga-lembaga keuangan, kemudian menciptakan kondisi di mana pemerintah akhirnya merasa tidak sanggup untuk mengatasi situasi sendiri. Akhirnya pada 8 Oktober 97, Indonesia meminta bantuan kepada IMF atas terjadinya krisis tersebut. Kemudian membuka pintu bagi implementasi resep kebijakan neoliberalisme tadi sebagai satu-satunya jalan keluar untuk krisis. Akhirnya mau tidak mau eh, pemerintah Indonesia tanda tangan dengan IMF mendapatkan bantuan modal pinjaman dari IMF tadi akhirnya harus menerapkan kebijakan neoliberalisme ini di Indonesia sebagai satu-satunya jalan keluar Indonesia dari krisis tersebut. Kemudian ternyata dalam penjalanannya di sini ada program penyesuaian struktural atau SAP. Jadi bantuan dari IMF ke Indonesia itu tidak datang tanpa syarat. Ada syarat yang mengikat yang dari ditandatangani Letter of Intent oleh Presiden Soeharto pada saat itu Indonesia berkomitmen untuk menjalankan program penyesuaian struktural yang sudah dirancang oleh IMF dan ini harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan restrukturisasi lembaga keuangan, jadi mengubah struktur perbankan dan juga keuangan nasional. Kemudian yang kedua melakukan penghematan anggaran belanja atau austerity, jadi memotong pengeluaran pemerintah termasuk pada sektor-sektor vital seperti di pendidikan dan juga kesehatan itu harus dihemat anggarannya atau dikurangi anggarannya. Kemudian dilakukan privatisasi BUMN. Jadi IMF dan pemerintah sepakat untuk menjual pada saat itu ada 16 BUMN dalam periode 98 sampai tahun 2022 dijual kepada pihak swasta. Jadi tidak dimiliki 100% eh, oleh model pemerintah, tetapi ada eh, modal swasta masuk ke situ seperti dari PT Telkom, PT Indosat atau ada Semen Gresik, Kimia Farma dan seterusnya itu juga salah termasuk BUMN yang dijual atau yang dilakukan privatisasi. Kemudian harus melakukan liberalisasi perdagangan dan deregulasi, jadi membuka pasar domestik seluas-luasnya terhadap produk dan juga modal asing. Jadi sejak ditandatangani Letter of Intent oleh Presiden Soeharto, Indonesia masuk dalam program penyesuaian struktural dan pengawasan dari IMF. Kemudian di sini bagaimana dampak neoliberalisme di Indonesia setelah terjadinya uh, pemberian bantuan dari IMF tersebut, ada janji kemakmuran yang dijanjikan oleh IMF dengan adanya program-program yang harus dilakukan oleh Indonesia. Yang dijanjikan adalah
pertumbuhan ekonomi yang cepat, ada peningkatan efisiensi dan produktivitas, modernisasi dari investasi asing, ada integrasi ke dalam ekonomi global yang lebih dinamis, sampai kepada pemberantasan korupsi di BUMN melalui berbagai privatisasi. Tetapi hal lainnya juga memunculkan ketimpangan, ketimpangan kesenjangan pendapatan itu semakin meluas. Jadi meningkatnya kesenjangan pendapatan 20 sampai 80% society menikmati 84,2% dari GNP. Kemudian komersialisasi layanan publik seperti pendidikan dan juga kesehatan yang semakin tidak terjangkau pada saat itu. Yang awalnya ada subsidi dari pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, dengan adanya neoliberalisme karena anggaran pendidikan, anggaran kesehatan itu harus dihilangkan atau dipotong dari APBN. Akhirnya layanan-layanan publik yang seharusnya gratis menjadi harus berbayar untuk mendapatkannya. Kemudian ada hancurnya kedaulatan pangan dan peminggiran petani kecil. Jadi dengan dibukanya besar-besaran impor, keran impor untuk masuk ke Indonesia, akhirnya yang dikorbankan adalah kedaulatan pangan. Sehingga kita banyak mengimpor bahan-bahan pangan dari luar negeri yang ternyata harganya bisa jauh lebih murah daripada yang dihasilkan oleh para petani di dalam negeri. Itu membuat para petani yang pendapatannya sudah terbatas menjadi semakin menurun pendapatannya sehingga lebih terpinggirkan. Kemudian melemahnya peran negara sebagai pelindung rakyat dan ketergantungan struktural pada modal dan juga pasar global. Maka di sini memunculkan gugatan kritis dengan adanya neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia. Jadi pembangunan negara atas dasar neoliberalisme hanya menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinannya. Jadi bukan orang kemiskinannya yang diturunkan, tetapi orang miskinnya yang semakin terpinggirkan. Jadi menciptakan daulat pasar, bukan daulat rakyat. Jadi sudah tidak sesuai dengan filosofi UUD 1945 tadi. Kemudian juga memunculkan berbagai macam kritik dari serikat petani yang ada di Indonesia, misalkan ada paksaan ekspor. Negara berkembang dipaksa untuk memprioritaskan produk pertanian itu untuk diekspor. Karena menurut pemerintah ketika diekspor, harga jualnya semakin tinggi. Tetapi kebutuhan pangan yang ada di dalam negeri tidak dipenuhi terlebih dahulu. Jadi barang-barang yang bagus diekspor ke luar negeri sehingga bisa meningkatkan devisa di dalam negeri, tetapi kebutuhan di dalam negeri tidak terpenuhi. Kemudian muncul adanya dumping, dumping yang dilakukan oleh pemerintah membuat perusahaan agribisnis multinasional tadi menjual hasil produksinya di bawah ongkos produksi, yang ternyata justru sangat merugikan bagi para petani. Mereka tidak bisa bersaing dengan eh, barang-barang bahan-bahan pangan atau bahan-bahan pertanian dari luar negeri. Contohnya seperti pernah terjadi kasus jagung di Filipina yang menyebabkan 1 juta petani itu kehilangan pekerjaan. Kemudian ada paten atas kehidupan. Jadi perusahaan bisa mematenkan benih yang secara turun-temurun dikembangkan oleh petani, yang akhirnya membuat ada benih yang sudah dipatenkan, itu membuat petani terpaksa membeli benihnya setiap musim tanam karena tidak dijual secara bebas dan karena sudah dipatenkan biasanya harganya akan lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian memunculkan ancaman terhadap demokrasi ekonomi karena tadi mengganggu sistem gotong royong, mengganggu asas kedaulatan rakyat, akhirnya menjadi ancaman terhadap demokrasi ekonomi. Kemudian di sini akhirnya terjadi erosi demokrasi. Jadi dengan adanya privatisasi, ada agenda politik ternyata yang bercampur di dalamnya. Jadi di sini mereduksi peran negara dan melemahkan kontrol demokratis, reduksi peran negara kesejahteraan, pelemahan pengawasan legislatif, hilangnya akuntabilitas publik, ada ketergantungan struktural sehingga membuat demokrasi yang ada di Indonesia itu terganggu dengan adanya sistem neoliberalisme yang ditetapkan. Kemudian di sini pada krisis global yang terjadi pada tahun 2008 dipicu oleh deregulasi sektor keuangan yang menunjukkan ternyata kegagalan pasar untuk meregulasi dirinya. Ternyata pasar itu tidak bisa 100% berjalan sendiri. Perlu ada peran pemerintah untuk membuat regulasi pasar. Tetapi ternyata di situ membuat sektor keuangan lumpuh jatuh pada tahun 2008 yang menyebabkan krisis finansial
global. Akhirnya pemerintah di negara-negara yang paling neoliberal seperti di Amerika Serikat ataupun Inggris akhirnya terpaksa melakukan intervensi besar-besaran. Mereka melakukan bailout kepada banyak perbankan ataupun perusahaan-perusahaan raksasa agar bisa menyelamatkan perbankan atau perusahaan raksasa tersebut. Nah, banyak berspekulasi pada tahun 2008 itu adalah akhir dari era neoliberalisme dan kembalinya intervensi negara ala Keynesian. Kemudian akhirnya muncul yang kita sebut sebagai post neoliberalisme. Jadi intervensi negara akhirnya setelah tahun 2008 kepada pasca krisis ekonomi global, negara mulai intervensi terhadap perekonomian. Jadi intervensi negara pasca krisis 2008 ternyata tidak mengarah pada kembalinya model keynesianisme yang tadi pro buruh atau pro kesejahteraan, tetapi ternyata melahirkan sebuah fase baru yang kita sebut sebagai post neoliberalisme. Jadi sebuah kebijakan di mana negara aktif campur tangan di pasar, tetapi prioritas utama dari negara adalah mengkonsolidasikan kembali kekuasaan kelas burjuis atau pemilik modal yang tadinya terpukul krisis dengan cara penegakan yang dilakukan adalah pemotongan anggaran publik seperti pendidikan, kesehatan, kemudian meningkatkan pajak, penerapan pasar kerja yang fleksibel, terdiri dari misalkan sistem kontrak, kemudian upah rendah, dan sebagainya yang lebih menguntungkan bagi para kelas burjuis atau para pemilik modal, sedangkan merugikan bagi masyarakat secara umum. Kemudian kerugian perusahaan besar dinasionalisasi dan ditanggung oleh publik melalui dana penggalangan. Banyak kita melihat kayak teman-teman membaca berita atau pernah mendengar berita, banyak perusahaan-perusahaan yang dibantu oleh negara tujuannya agar uh, apa tidak terjadi kolaps bagi perusahaan tersebut, tetapi ternyata salah satunya adalah negara lebih berpihak kepada para pemilik modal. Contohnya di sini seperti eh, di IKN, di sini kita melihat ada elemen neoliberalisme di dalam mengembangkan proyek ibu kota eh, negara. Jadi elemen neoliberalnya muncul dari persaingan bebas dan privatisasi. Jadi pembangunan IKN itu sangat bergantung pada investasi swasta dan juga asing. Dengan negara menawarkan berbagai kemudahan dalam investasi yang didapatkan tersebut. Kemudian pemerintah juga melakukan deregulasi dengan cara membentuk regulasi khusus atau undang-undang IKN yang melampaui aturan tata ruang dan lingkungan yang ada untuk mempercepat proses. Jadi dari aturan-aturan yang sudah ada semuanya diterabas oleh pemerintah dengan cara membuat undang-undang khusus untuk mempermudah pembangunan IKN tersebut. Kemudian dalam finansialisasi, proyek dirancang sebagai instrumen untuk menarik modal global dan menciptakan pasar baru. Jadi dianggap itu membangun IKN adalah suatu investasi yang menjanjikan bagi para investor. Itu yang kemudian juga menandakan bahwa masih ada neoliberalisme yang ditetapkan di dalam negeri. Kemudian ada elemen otoriternya di sini, seperti pelemahan partisipasi publik, seperti proses perumusan undang-undang IKN. Nah, kemarin mungkin teman-teman sudah sempat membaca beritanya, banyak dikritik karena minimnya keterlibatan publik yang bermakna di dalam perumusan undang-undang. Jadi seperti menyusun undang-undang tetapi secara senyap saja, hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di dalamnya. Kemudian dilakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Jadi kekuasaan besar terpusat pada badan otorita IKN. Jadi mengurangi peran pemerintah daerah dan juga masyarakat lokal. Padahal kalau dilihat IKN itu berada di wilayah eh, Kalimantan Timur. Di situ sudah ada gubernurnya, sudah ada kepala daerahnya, tetapi dibuatlah badan otorita tersendiri. Kemudian dilakukan tindakan koersif, jadi adanya laporan tindakan represif terhadap masyarakat yang menolak atau mengkritik proyek gitu. Mereka masyarakat adat misalkan atau masyarakat sekitar yang tidak terima dengan adanya pembangunan, tidak setuju dengan adanya pembangunan, justru dilakukan tindakan represif terhadap masyarakat tersebut. Jadi ada otoriter yang dilakukan oleh pemerintah dalam proyek pembangunan IKN tersebut. Kemudian bagaimana kemudian demokrasi ekonomi di Indonesia ada pertentangan fundamental antara amanat konstitusi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dengan yang dipraktekkan di
saat ini sampai saat ini di dalam negara. Jadi dalam prakteknya ternyata perekonomian banyak yang didasarkan pada kompetisi kompetisi individual dan kekuatan pasar, bukan atas dasar asas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi tadi yang penting yang harusnya dikuasai oleh negara justru dilakukan privatisasi atau dijual kepada pihak swasta atau bahkan pihak asing. Kemudian kalau kita lihat saat ini bumi, air, dan kekayaan justru banyak dieksploitasi untuk perkembangan, untuk kepentingan modal dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi ada ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang di dalam UUD 1945 dengan apa yang dipraktikkan oleh negara dalam berbagai realitas kebijakan-kebijakan perekonomian negara dari masa krisis atau sebelumnya sampai saat ini masih terjadi seperti hal tersebut. Nah, mungkin itu saja beberapa dari saya terkait dengan demokrasi ekonomi dan juga globalisasi ekonomi. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan Mas? Saya mau izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Prince. Baik, Bu. Tadi kan ada yang paradoks kedaulatan, yang ruang kebijakan yang menyempit karena globalisasi itu bisa ngebuat ketergantungan sama modal, sama pasar global, sehingga ada tekanan dari eksternal ya, Bu. Nah, sedangkan dari Indonesia sendiri, itu juga kita nggak jarang nerima apa modal asing gitu dari luar. Nah, itu juga salah satu kan kalau FDI sendiri itu juga salah satu yang penopang dari pertumbuhan ekonomi sendiri ya, Bu. Nah, dari situ kalau kita hubungin ke demokrasi ekonomi, berarti dalam kondisi kayak gitu negara bisa tetap mastiin kalau perekonomian di Indonesia itu bisa sejalan dengan kemakmuran rakyat nggak, Bu? Kalau misalkan tadi modal banyak dari asing sehingga kebijakan itu ya dipersempit gitu. Mungkin itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya, terima kasih dulu. Ada lagi? Eh, Bu, izin bertanya. Ya, silakan, Putri. Tadi sebenarnya kan katanya sistem ekonomi Denmark itu ya, itu kan sistem ekonomi Nordik ya. Hmm. Yang saya lihat bahwasannya sistem ekonomi Nordik itu model sosial ya, demokratis atau demokratisasi sosial. Itu kayak yang saya lihat itu sebenarnya mirip kayak sistem ekonomi Pancasila nggak sih Bu? Atau bedanya di mana ya? Mungkin itu dulu sih. Sebenarnya apa beda atau sebenarnya sama? Oke. Ya, baik, terima kasih, Satria. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya mencoba saya jawab dari Ririn dulu tadi ya, jadi tentang globalisasi ekonomi yang memudahkan eh, apa investasi asing masuk, pinjaman luar negeri mudah, portofolio mudah masuk juga ke dalam negeri dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi untuk meningkatkan perekonomian memang bisa membantu dengan adanya FDI untuk masuk kepada sektor-sektor tertentu. Tapi biasanya lebih kalau di Indonesia masih terbatas pada sektor industri manufaktur yang banyak mendapatkan tambahan.
model itu berdasar dari FDI. Kemudian apakah masih jika dihubungkan dengan demokrasi ekonomi, tapi apakah dengan adanya FDI tadi masih sesuai atau tidak dengan eh, apa demokrasi yang ditetapkan di Indonesia? Dalam satu sisi, misalkan ada bagian-bagian yang masih sesuai, misalkan dalam Undang-Undang Pasal 33 tadi disebutkan ada eh, sektor-sektor yang dibutuhkan memenuhi hajat banyak masyarakat itu dikelola oleh negara. Masih ada yang BUMN yang mengelola tersebut, walaupun di sisi lain ada yang sudah diprivatisasi. Kemudian yang bagian yang tidak sesuai atau terjadi penyimpangan dari demokrasi ekonomi itu misalkan dengan adanya FDI akhirnya Indonesia banyak bergantung terhadap besaran modal asing yang masuk. Yang akhirnya ketika uh, banyak modal asing yang masuk, itu bisa saja membuat pemerintah dalam menyusun kebijakan. Kalau misalkan pemerintah melihat, oh banyak modal asing ini masuk ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia yang berpotensi untuk meningkatkan sektor-sektor industri manufaktur yang ada di Indonesia. Akhirnya demi meningkatkan hal tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan yang lebih pro kepada para investor. Tetapi ternyata eh, tidak pro rakyat. Jadi sebenarnya merugikan rakyat. Jadi di situ justru menyalahi demokrasi ekonomi yang seharusnya demokrasi ekonomi itu berdasarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan demokrasi dari masyarakat. Yang mungkin ini sudah terjadi juga di Indonesia, misalkan dari eh, mungkin teman-teman ingat ya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang secara sangat cepat mungkin disahkan oleh pemerintah itu salah satunya karena ada dilakukan liberalisasi ekonomi pada sektor tertentu seperti misalkan mereka lebih pro pada perusahaan asing yang mana itu akan uh, meningkatkan investasi pada perusahaan-perusahaan dalam negeri atau multinasional perusahaan besar yang ada di Indonesia tetapi di sisi lain dia merugikan masyarakat contohnya misalkan eh, apa namanya dari sisi ketenaga kerjaan dari tenaga kerja yang menggunakan tenaga kerja dalam negeri ternyata sangat timpang dengan tenaga kerja eh, luar negeri. Kemudian akhirnya ada dominasi perusahaan menjadi lebih dominan dibandingkan dengan serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan tenaga kerjanya. Nah, itu akhirnya memunculkan ketimpangan yang semakin besar antara orang kaya dengan orang miskin yang ada di Indonesia tadi. Jadi kalau di dalam secara positif untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari FDI itu bagus, bisa meningkatkan modal yang mungkin modal dalam negeri uh, belum ada atau tidak mencapai target yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang adanya FDI bisa membantu perusahaan eh, bisa juga menambah lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lainnya, akhirnya membuat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, tetapi lebih pro kepada para investor yang justru banyak merugikan bagi masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua tadi dari Satria tentang sistem ekonomi Nordik dengan sistem ekonomi eh, Pancasila. Kalau dari konsep dasarnya pasti berbeda ya. Kalau sistem ekonomi demokrasi Pancasila kan kita berlandaskan pada filosofi Pancasila dan juga UUD 1945. Jadi sedangkan di sistem ekonomi Nordik dia melihat kepada eh, apa namanya, pasar bebas, sistem ekonomi pasar bebas yang sudah diterapkan dengan sistem ekonomi sosialis yang juga sama-sama diterapkan. Ada berbagai negara, ada kelebihan dan kekurangannya. Dia mengkombinasikan hal tersebut, misalkan dia tetap menerapkan pasar bebas di dalam sistem ekonominya, tetapi berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh ataupun kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi berbalik dengan misalkan di dalam pasar bebas yang
paling yang sejahtera adalah mereka yang memiliki modal besar atau memiliki kekayaan atau menguasai sumber-sumber produksi. Sedangkan kalau di dalam sosialis, dia mengutamakan pada kesejahteraan masyarakat melalui misalkan ada serikat buruh uh, atau melalui kontribusi dari negara. Nah, di sistem Notrik ini mengkombinasikan dari hal-hal positif di ekonomi pasar, kemudian dengan dan juga hal-hal positif yang ada di sosialis. Tadi misalkan dengan cara ada salah satunya yang diterapkan adalah menerapkan pajak yang tinggi. Jadi pajak yang tinggi di sini mereka yang memiliki modal besar, memiliki kekayaan besar, dia harus membayar pajak yang besar juga. Yang mana dari pajak ini bisa membantu dilakukan redistribusi kekayaan atau redistribusi pendapatan bagi masyarakat lain yang bisa mensejahterakan masyarakat lain. Sehingga tadi kalau kita lihat dari data, ketimpangannya itu sangat kecil. Jadi antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang paling kaya itu uh, apa, presentasenya sangat paling rendah di antara negara-negara yang lainnya. Yang lainnya biasanya sangat timpang seperti itu. Jadi dari filosofinya tadi berbeda kalau Indonesia menggunakan ekonomi Pancasila. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin yang lain? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Hmm. Kalau tidak ada hari ini pertemuan terakhir kita ya di semester ini untuk eh, perekonomian Indonesia. Minggu depan kita sudah masuk di UAS. Nanti UASnya akan kita lakukan secara take home. Jadi tadi sebenarnya saya mau share soalnya hari ini, tapi belum selesai saya susun. Tadi ternyata waktunya nggak keburu. Jadi mungkin tidak besok, Jumat, saya akan share soalnya ya lewat PJ. Nanti bentuknya proyek individu. Nanti dikerjakan masing-masing. Kemudian nanti saya beri eh, batas waktu untuk pengumpulannya. Nanti pengumpulannya lewat Google Form juga. Nanti akan saya share juga lewat PJ untuk pengumpulannya. Seperti itu. Jadi minggu depan kita sudah eh, tidak ada kelas lagi ya, bisa digunakan waktunya untuk mengerjakan UASnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Hmm, tidak ada, mungkin antara besok atau lusa ya, saya share soalnya. Nanti pengumpulan terakhirnya saya set di tanggal 24 Desember ya, untuk pengumpulan terakhir. Nanti segera saya share, kemudian jangan sampai mengumpulkan melewati batas waktu. Nanti kalau ada yang terlambat mengumpulkannya, akan saya potong nilainya. Kalau terlambat 1 hari, saya potong 5%, terlambat 2 hari, saya potong 10%, terlambat 3 hari, saya potong 15%, dan seterusnya ya. Jadi silakan nanti diperhatikan waktu pengumpulannya, jangan sampai terlambat mengumpulkan. Apalagi sudah lewat sampai seminggu ataupun lebih dari itu ya. Kemudian tugas yang lupa kalau tidak salah sudah semua ya. Tugasnya hari ini tidak ada tugas, nanti dipersiapkan untuk ujian. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan ambil screenshot ya. Ada 2 muka. Halaman yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Halaman yang kedua, 1, 2, 3. Hmm, sudah cukup. Ada yang masih mau ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Tidak ada, berarti saya cukupkan ya. Terima kasih untuk kerjasamanya di
semester ini, semoga apa yang kita pelajari dalam satu semester ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, ya, Bu. Mas Febri. Terima kasih.